Bab 826. Aku hanya perlu menggerakkan jari saja. Debu terus berterbangan, di lantai terlihat banyak retakan yang dalam. Erik perlahan turun dan melihat angin meniup debu yang berterbangan. Ekspresinya sedikit berubah. Dimarto berada di tempat semula dan ternyata tidak ada luka sama sekali. Di luar badannya, terlihat 9 pedang terbang yang terus bersinar dan mengelilingi, seolah adalah sebuah pelindung yang benar-benar melindunginya di dalam sana. Ini adalah teknik mengontrol pedang. Erik terpikiran sesuatu, namun sekali dirasakan lebih detail, dia menyadari ini berbeda juga dengan teknik mengontrol pedang. Seolah ini adalah sebuah formasi pedang yang misterius, 9 pedang itu saling bersatu menjadi satu kesatuan. Erik sangatlah tersentuh. 7 putra suci dari sekte Wendao memang semuanya hebat, mereka banyak trik mempertahankan nyawa, sekalipun Dimarto yang berada di ranking ke-6, dia juga lebih kuat daripada Thompson Feng. Jika diganti dengan Thompson Feng, serangan dirinya tadi sudah bisa membuatnya mati. Kamu sangatlah kuat, pantas saja kamu punya modal untuk sombong. Dimarto menatapi Erik dengan tatapan marah. Ke-9 pedang itu bergerak semakin cepat dan membawanya terbang hingga semakin cepat. Dimarto saat ini terbang di udara dan rambutnya berterbangan bagaikan seorang dewa pedang. Aku seharusnya tidak pernah sombong, kamulah yang terus mengatakan akan membunuhku, kata Erik mengelengkan kepalanya. Hahaha, apakah ada bedanya? Awalnya ini adalah trik rahasiaku di acara pejuang kebanggaan, namun tidak disangka akan digunakan lebih awal. Dimarto mengelengkan kepalanya, tapi kamu bisa membuatku mengeluarkan jurus ini juga sudah bisa bangga walaupun mati. Dia mengulurkan tangan dan melambai ke arah Erik. Seketika ke-9 pedang itu seolah adalah benda hidup dan langsung terbang ke arah Erik. 9 buah pelangi dan ternyata mengarah ke 9 arah dan mengepung Erik di tengah sana. Erik menggerutkan keningnya dan mengandalkan teknik menghindarnya. Jika benar-benar tidak bisa menghindar barulah dia menggunakan tenaga dalam untuk memaksa mundur pedangnya. Jangan berusaha lagi, formasi 9 pedang saktiku ini masing-masing pedang menggunakan sebuah jurus pedang. Kamu yang sekarang bagaikan sedang bertarung dengan 9 diriku, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Dimarto menatapi Erik. Awalnya formasi ini aku pakai untuk melawan Julio, hari ini aku korbankan kamu dulu. Dimarto mengerahkan jarinya dan ke-9 pedang ini bertambah cepat. Erik terlihat serius, trik pedang Dimarto sangatlah misterius, setiap pedangnya punya gaya serangan masing-masing, dan ke-9 pedang itu bekerja sama dengan baik dan sama sekali tidak berkonfrontasi. Seolah Erik sekarang sedang berhadapan dengan 9 ahli pedang. Sebuah pedang terbang melewati sana, dan langsung melukai badan Erik. Erik mengecilkan tatapannya dan ada beberapa kali dia ingin menggunakan jurus Reiki namun dia menahannya. Karena dia tidak percaya bahwa orang yang menang di sini akan tetap juga mengandalkan Reiki. Selama perjalanan, Erik bisa menang lebih mudah daripada orang lain karena ini adalah tempat latihan untuk pemurnian tubuh. Jadi dia hanya menggunakan tenaga dalam, dan terakhir juga memberikan dia balasan yang cukup banyak. Jika pertarungan terakhir dan orang yang menang bukanlah menggunakan teknik pemurnian tubuh maka tempat latihan ini sungguh lucu sekali. Jadi Erik sedang menunggu, dia mau menunggu kapan formasi ini akan bereaksi. Hahaha, apakah kamu sudah tidak punya trik lain? Ketika Dimarto berkata, dia mengerahkan tangannya dan seketika ke-9 pedang terbang itu ternyata perlahan berkumpul dan seolah menjadi satu pedang terbang. Pergi. Dimarto mengertak dan menunjuk ke arah Erik. Seketika pedang terbang itu terbang keluar dan kecepatannya cepat bagaikan petir. Ketika merasakan aura bahaya, Erik mengerutkan keningnya. Dia lalu menggunakan segel kuno Raja Dewa lagi dan meledakkannya di pedang terbangnya dan membuat pedang itu mundur. Kamu terlalu polos. Dimarto mencibir. Erik kaget,
barulah dia menyadari bahwa dia hanya membalikkan 1 pedang saja dan 8 pedang sisanya tetap saja terbang ke arah dadanya. Dia terus mengeluarkan tenaga dalamnya. Erik menggunakan beberapa segel kuno Raja Dewa dan mengetarkan terbang 7 pedang lainnya. Dan pedang terakhir sudah tidak sempat dihindar dan Erik berusaha untuk bergeser ke samping dan dia menghempaskan nafas. Pedang itu seketika langsung melubangi bahunya dan meninggalkan sebuah lubang darah. Erik menarik nafas dan dia mundur. Dia lalu langsung mengatur auranya dan menahan pendarahan. Dimarto melambaikan tangannya dan ke-9 pedang kembali terkumpul. Kali ini hitungannya kamu beruntung, namun lain kali yang akan aku tembusin adalah jantungmu. Akan aku lihat bagaimana caramu menghalanginya. Dimarto tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan banyak reiki dan ke-9 pedang itu terlihat bersinar dan terlihat akan maju kapan saja. Dan di saat ini Erik melirik ke arah langit dan melihat di cahaya sekitar. Dia menyadari di layar cahaya seolah ada sesuatu yang sedang terbentuk. Apakah kamu percaya bahwa jika kali ini kamu mengeluarkan pedangmu lagi maka yang akan gawat itu adalah kamu? Kata Erik. Menakutiku. Dimarto berkata, tampang kamu sekarang ini masih ingin membunuhku. Sama sekali tidak perlu aku yang turun tangan, aku hanya perlu mengerakkan jari dan kamu akan mati. Erik berpura-pura misterius. Omong kosong, kali ini matilah kamu. Dimarto mengerang dan ke-9 pedang mengarah ke Erik lagi. Kalau begitu kamu lihat saja. Erik mencibir. Darkainya menatapi ke atas dan dia melihat di cahaya itu muncul tiang berwarna merah dan Erik mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dimarto. Erik kali ini tidak mau menghindar lagi. Jika cahaya ini tidak bisa membunuh atau melukai parah Dimarto, maka dirinya juga akan menggunakan jurus pertapa abadi. Ke-9 pedang ini tetap saja tidak bisa membunuh dirinya juga. Sudah sampai di ambang kematian dan masih ingin membunuhku. Dimarto mencibir, dia menatapi pedangnya nyaris menembus badan Erik. Dan di saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Terlihat di atas langit ada sebuah cahaya merah turun bagaikan meteor dan tengah semakin besar. Ada apa ini? Aku masih belum menang, dan sepertinya cahaya ini tidak benar. Dimarto sedikit bingung. Setelah dia menyadari bahaya dari cahaya ini dan ekspresinya berubah total, namun semua sudah terlambat. Dor! Cahaya merah menghantam di badan Dimarto dan langsung menghantamnya ke lantai, dan menimbulkan sebuah lubang yang sangatlah dalam di puncak gunung. Sehingga bahkan seluruh gunung seolah bergetar. Mengapa? Mengapa begini? Dimarto keluar dari lubang itu dan mulutnya menyemburkan darah, dia terluka parah. Dia menatapi Erik dengan kaget, jika bukan karena di saat terakhir dia memanggil kembali ke-9 pedang itu, tadi dirinya sudah mati. Erik benaran hanya menggunakan jari dan formasi ini langsung mengeluarkan kekuatan untuk menyerangnya. Apakah sekte ini milik dia? Namun bagaimana mungkin ini? Tapi jika bukan begitu dia juga tidak mengerti mengapa cahaya ini menyerang dirinya. Jelas yang lebih kuat adalah dirinya dan yang paling harus menerima hadiahnya adalah dirinya. Aku pernah bilang jika kamu menyerang lagi kamu akan gawat, tapi kamu tidak percaya. Erik sambil berjalan ke sana dia sambil berkata dengan santai. Ekspresi Dimarto berubah total dan dia muntah darah lagi. Saat ini dia benar-benar luka parah, dia sama sekali tidak bisa menyerang lagi. Tunggu. Semuanya bisa didiskusikan dengan baik. Dimarto mengulurkan tangan dan membujuknya. Asalkan kamu memberikan warisan hadiah ini kepadaku, aku bisa menjamin kamu bisa masuk ke sekte Wendao, dan masih bisa. Maaf, tidak tertarik. Erik mengelengkan kepalanya, dia langsung menjawab dengan tegas dan menapakkan tangannya. Dimarto melototkan matanya dan menatapi telapak tangan Erik semakin dekat dengannya. Dia berusaha untuk menghalangnya namun tapak itu menghantam badannya dengan kuat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.